Anak 7 tahun ini adalah seorang profesor di MIT. Dapat menyelesaikan soal matematika sulit. Tapi pamannya sangat mengganggu. Pamannya Frank memaksanya belajar di SD kelas 1. Saat hari pertama sekolah, Mary bertanya ke guru, ini adalah saatnya menonton film, menemukan kata rahasia, dan mengeluarkan handphone. 96.246. Ada yang ingin aku katakan? Beritahu aku di kolom komentar. Apa punyamu? Kemudian Mary berkata kepada gurunya, aku tidak salah dengar. 3 ditambah 3. Guru itu kemudian bertanya hal yang lebih sulit. 15 tambah 17 berapa hasilnya? Tentu saja 32. Guru ini menambah kesulitannya. Bertanya, 57 ditambah 135 berapa hasilnya? Tentu saja 192. Mary menjawab dengan mudah. Guru ini terkejut, karena pertanyaan tadi. Dirinya juga tidak belum menghitung jawabannya. Kalau 57 dikali 135 berapa hasilnya? Mary terdiam. Guru ini berpikir, anak ini adalah anak yang sedikit lebih cerdas. Mary menjawab, hasilnya 7695. Guru menghitung menggunakan kalkulator. Jawabannya benar, dan bahkan angka kuadratnya juga terhitung. Ketika kepala sekolah datang, Mary berkata kepadanya, cepat telepon Frank. Biarkan aku dijemput. Di sini terlalu membosankan. Kemudian Frank datang ke sekolah. Kepala sekolah berkata, pelajaran di sini terlalu mudah bagi Mary. Guru Mary juga telah menemukan lewat internet. Ibu Mary adalah seorang ahli matematika yang terkenal. Kebetulan aku mengenal seseorang dari lembaga pendidikan tingkat tinggi. Kamu juga bisa meminta beasiswa, agar bakat Mary bisa disalurkan dengan baik. Soal ini, kecuali kamu menembak Mary, Mary akan tetap berada di sini. Hari ini, Frank membawa Mary pulang. Di depan pintu sudah ada seseorang. Tapi bukan sembarang orang. Itu nenek Mary. Ia juga orang yang secara tidak langsung membuat ibu Mary meninggal. Evelyn, seorang anak 7 tahun, belajar dengan serius. Frank berkata padanya, kita pergi main saja keluar. Banyak hal mengasyikkan di luar sana. Tapi Mary membalas, aku tidak tertarik. Lihat, Frank mengambil buku Mary. Beberapa waktu yang lalu, nenek memberinya hadiah. Melihat Mary, dan berpikir. Karena ibu Mary, Diane, adalah seorang matematikawan. Ia dipaksa belajar matematika, dan kehilangan masa kecilnya. Tidak ada kebebasan. Mengetahui Diane hamil, mulai saat itu. Untuk membalas, Diane memilih untuk bunuh diri. Anaknya baru berusia 7 tahun. Seorang jenis yang sudah mengerti perhitungan rumit. Evelyn memberitahu pikirannya. Ia berkata kepada Frank, sekarang, kamu menghambat potensi Mary. Aku dapat menghidupinya secara layak. Frank membalas, ayolah Evelyn, dirimu mau mengambil Mary, agar ia menjadi matematikawan. Kemudian menyuruhnya bekerja di tempat penelitian. Biarkan dia seperti ini, daripada membiarkan ia bersama orang-orang tua membicarakan omong kosong. Mereka berdua sudah berbicara. Evelyn memutuskan membawa masalah ini ke jalur hukum, untuk mengambil hak asuh Mary. Saat sidang pertama, Evelyn mendapat hak berkunjung. Jadi ia harus tahu kemampuan Mary. Membawanya ke MIT. Bertemu profesor matematika. Di papan tulis ada soal. Mary melihat pertanyaan itu. Cemberut. Mungkin akan sulit untuk pertama kali. Profesor di samping mulai merubah tatapan matanya. Kemudian, Evelyn membawa Mary keluar kelas. Dan membawanya ke luar negeri. Mary berkata, bukannya aku tidak bisa mengerjakannya. Tapi soal itu salah. Mungkin sekolah ini juga jelek. Setelah mendengarnya, Evelyn membawa Mary sekali lagi ke ruang kelas. Kali ini, Mary menulis di atas kursi, membetulkan pertanyaannya terlebih dahulu. Kemudian, mulai menulis jawabannya. Karena terlalu rumit, satu papan tulis tidak cukup. Berhadapan dengan seorang jenius. Profesor terkejut melihat hal ini. Ia adalah anak ibunya, Evelyn. Sekali lagi membawa Frank menghadap pengadilan. Seorang ibu benar-benar menuntut anaknya sendiri. Alasannya karena, untuk hak asuh anak 7 tahun. Ternyata ibu Mary, Diane, sudah berumur 30 tahun. Menjadi matematikawan terkenal. Tapi karena Evelyn melarang Diane sejak kecil. Ia tidak boleh jatuh cinta. Tidak boleh memiliki teman. Hanya boleh belajar matematika saja. Maka setelah menjadi seorang yang terkenal,
Ia membalas dendam pada ibunya dengan cara bunuh diri. Kemudian anaknya juga meninggalkan dirinya dan berhenti menjadi dosen, malah menjadi montir kapal. Evelyn berpikir dirinya tidak salah. Jadi ketika ia melihat bakat Mary, ia terpikir riset Diane yang belum selesai. Di pengadilan, saat menghadapi pertanyaan pengacara Evelyn, Frank hanya terdiam. Ketika ia pulang, melihat Mary, ia terguncang. Apakah ia bisa memberi Mary kehidupan yang bahagia? Apa ini yang ia lakukan benar? Pada saat itu, pengacara Frank memberinya ide. Cari keluarga yang bisa merawat Mary. Dengan ini Evelyn dan Frank bisa mengunjungi Mary kapan saja. Frank melihat kondisi keluarga asuh Mary dan berkompromi. Ia menaruh kucing Mary bersamanya. Mary berkata kepada Frank, "Jangan tinggalkan aku di sini. Kumohon." Kemudian Mary menangis. Frank pun pergi. Belum ada beberapa hari, ia pergi untuk melihat Mary. Tapi orang tua asuhnya berkata, Mary tidak ingin bertemu dengannya. Frank sangat sedih. Tapi hari ini, ia melihat kucing Mary akan disuntik mati. Lalu, Frank ngebut ke dokter hewan, menyelamatkan si kucing, karena ia tahu, Mary sangat menyayangi kucingnya, dan tidak mungkin menerima jika kucingnya mati. Kemungkinannya adalah, Evelyn. Frank masuk, melihat Evelyn, membuat Mary mengerjakan soal matematika. Dia marah, kemudian melemparkan buku. Ingin membawa Mary, tapi Mary kabur. Frank terburu-buru keluar, memeluknya dengan erat. Ia tahu dirinya salah, yang Mary butuhkan. Dari awal bukan kehidupan yang baik. Ia ingin disayang dan ditemani. Mary kehilangan orang tuanya sejak kecil. Hanya ada Frank. Kenapa kamu meninggalkan aku di sini? Karena aku merasa tidak merawatmu dengan baik. Kemudian aku mengerti. Bagaimana perasaanmu? Anak yang cerdas dan lucu. Menjelaskan aku sudah merawatmu dengan benar. Mary menangis. Walau mereka bukan ayah dan anak, tapi mereka lebih dekat dari itu. Evelyn yang melihat isi buku sangat kaget. Ia bertanya kepada Frank, isi buku ini asli atau buatan? Frank mengangguk. Diane benar-benar menyelesaikannya. Pertanyaan matematika tingkat dunia. Tapi ia tidak ingin ada yang tahu. Dan pada akhirnya ia memberitahuku. Aku harus merahasiakannya sampai Evelyn meninggal. Mendengarnya Evelyn terdiam. Sadar akan perbuatannya. Melihat coretan di buku itu, yang masih ada air mata Diane. Menurutmu apa ia menyesal? Ketika Frank membawa Mary, Evelyn kemudian ditelepon profesor. Apakah ada Evelyn? Menyadari dirinya bermasalah. Tidak ada yang tahu. Dan tidak bertanya. Frank merefleksikan diri sendiri. Ia tidak bisa mengubur bakat Mary. Dan membiarkannya ikut kuliah. Tapi setelah pulang, Frank membawanya bermain dengan anak-anak seumurannya. Inilah edukasi. Banyak orang tua yang akan mempelajari hal ini untuk anaknya. Bahwa tidak pernah bertanya, apakah ia benar-benar tertarik pada hal ini. Hanya belajar dan belajar. Pasti melelahkan. Mengambil kursus yang menarik setelah belajar. Apakah hal seperti itu dinamakan masa kecil? Semoga kita bisa sadar. Memberikan anak sebuah waktu tersendiri antara belajar dan bermain.